Halo Kak, semoga Kakak dalam keadaan sehat dan beraktivitas dengan lancar. Apapun aktivitas Kakak hari ini, kami doakan agar bisa memperoleh hasil yang memuaskan. Kali ini Mimin akan memberikan informasi terkait jumlah pendaftar atau pelamar pada setiap jabatan untuk pendaftaran CPNS, dan juga informasi terkait calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Untuk pelamar calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, Mimin harap teman-teman semua bisa berkoordinasi atau bekerja sama, karena dalam kelulusan P3K ada yang namanya skala prioritas. Yang pertama adalah prioritas untuk XK2. Setelah itu barulah prioritas untuk tenaga non-ASN. Untuk kakak bapak ibu semua yang di unit kerjanya ada tenaga honorer yang berstatus K2, maka bisa dikonfirmasikan kepada yang bersangkutan atau diingatkan ataupun dihimbau untuk mendaftar lebih awal. Bisa juga ditanyakan, misalnya yang bersangkutan akan melamar pada jabatan yang mana, agar supaya jabatan yang misalnya formasinya hanya ada satu, namun ada tenaga honorer XK2 yang melamar pada jabatan tersebut, tentunya itu sudah menjadi skala prioritas untuk yang bersangkutan. Maka untuk hal ini tenaga non-ASN kami sarankan tidak usah untuk melamar ke jabatan tersebut, agar tidak merasa sia-sia. Meskipun ada yang namanya optimalisasi, namun hal itu bukan berarti tenaga non-ASN yang terkena optimalisasi itu akan menempati jabatan sesuai yang diinginkan. Karena optimalisasi sifatnya random, bisa saja tenaga non-ASN menempati jabatan pada posisi yang tidak diinginkan. Jadi ada baiknya dipetakan dari awal. Kembali kita ingatkan kepada teman-teman kita yang statusnya K2 untuk mendaftar lebih awal, agar kita bisa mengetahui jabatan-jabatan apa saja yang mereka lamar, agar teman-teman non-ASN tidak melamar pada jabatan tersebut dan bisa memilih jabatan lain yang menjadi keinginan mereka yang tidak ada tenaga honorer K2 mendaftar pada jabatan tersebut. Mimin juga akan berusaha memberikan informasi kepada teman-teman pendaftar P3K terkait pendaftar yang sudah masuk melalui SSCASN BKN. Teman-teman pendaftar bisa mengetahui jumlah pelamar per jabatan yang sudah terisi ataupun yang masih kosong, supaya teman-teman non-ASN memiliki peluang yang lebih besar untuk mengisi jabatan sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Sebelum kakak semua mendaftar untuk P3K, pastikan kakak semua sudah membaca pengumuman dengan lengkap dari halaman awal sampai dengan halaman akhir. Sekali lagi Mimin harapkan atau himbau agar membaca pengumuman dari halaman 1 hingga halaman terakhir, agar kita memahami apa yang disampaikan. Karena kebanyakan pertanyaan yang timbul justru sudah dijawab pada pengumuman. Apabila pada pengumuman juga belum ada, bisa ditanyakan langsung melalui kontak atau nomor handphone yang tercantum pada pengumuman. Itu bisa ditelepon langsung untuk ditanyakan terkait hal yang dianggap masih kurang jelas atau kurang difahami. Untuk pendaftar P3K yang pada tahap 1 akan melakukan pendaftaran namun tidak bisa melanjutkan pendaftaran, maka yang bersangkutan boleh mendaftar pada tahap 2 meskipun telah membuat akun. Artinya, jika telah membuat akun dan tidak bisa mendaftar pada tahap 1 atau tidak bisa melanjutkan proses pendaftaran, maka yang bersangkutan dengan akun itu bisa mendaftar pada tahap 2 dengan menggunakan akun yang sama. Nah, apa saja yang harus disiapkan untuk melakukan proses pendaftaran khususnya untuk Kabupaten Donggala? Yang pertama adalah siapkan pas foto atau file pas foto berwarna
Yang terbaru, keadaan pada masa pendaftaran menggunakan pakaian formal berlatar belakang berwarna merah, wajah dan badan menghadap ke depan dengan porsi wajah 40%. Dibuat dalam bentuk file JPEG atau JPEG ukuran digital 460 x 600 pixel dengan resolusi 150 pixel per senti. Dengan ukuran file maksimal adalah 500 KB. Pas foto yang dimaksud bukanlah pas foto dengan ukuran fisik, misalnya 2x3, 3x4 cm atau 4x6, melainkan ukuran digital. Untuk penjelasan terkait pas foto, bisa kakak semua lihat pada video yang sudah Mimin upload sebelumnya di channel ini. Silahkan di searching, semua terkait penjelasan pas foto sudah Mimin sampaikan di situ. Yang kedua adalah surat lamaran. Surat lamaran dengan tulisan tangan sendiri menggunakan ballpoint atau pulpen tinta hitam dengan huruf kapital atau huruf tegak dan ditandatangani di atas materai yang sah dengan format sesuai pengumuman, jadi sesuai dengan contoh yang ada pada pengumuman dari instansi. Surat lamaran tersebut di-scan menggunakan alat scanner, bukan difoto menggunakan aplikasi handphone yang ditujukan kepada Bupati Donggala. Di Donggala dibuat atau di-scan dalam bentuk file PDF dengan ukuran file maksimal 900 KB. Perlu kakak semua ketahui atau ingat bahwa dokumen yang diunggah adalah scan berwarna dokumen asli, bukan fotokopi atau legalisir. Dokumen asli yang di-scan menggunakan alat scanner, bukan difoto menggunakan handphone atau aplikasi. Untuk contoh format surat permohonan itu terdapat pada lampiran 4 pada pengumuman. Nah, apa saja yang harus kita perhatikan dalam penulisan surat permohonan atau surat lamaran? Yang pertama, dari contoh kita tidak perlu menulis atau mengisi contoh surat atau contoh format surat permohonan. Pertama, tempat kita membuat surat Donggala. Kemudian tanggal kita membuat surat. Kemudian bulan dan tahun. Itu disesuaikan dengan tanggal pada saat pendaftaran atau di rentang waktu di masa pendaftaran. Kemudian perhatikan adalah tujuan surat, itu Bupati Donggala di Donggala. Penulisan perihal ini juga harus diperhatikan karena banyak yang salah dalam menulis atau membuat surat permohonan. Selanjutnya adalah data-data pada surat permohonan. Misalnya nama, ini adalah nama sesuai dengan ijazah tanpa gelar. Kemudian tempat dan tanggal lahir, ini boleh sesuai KTP. Kemudian jenis kelamin, agama, pendidikan terakhir sesuai ijazah yang kita gunakan untuk mendaftar. Pendidikan terakhir ini sesuai dengan ijazah yang akan kita gunakan untuk mendaftar. Jadi misalkan kita memiliki ijazah sarjana, tapi kita ingin melamar pada jabatan yang mensyaratkan ijazah SLTA dan kita ingin menggunakan ijazah SLTA, maka kita gunakan saja pendidikan terakhir adalah SLTA. Kemudian pengisian alamat itu sesuai dengan KTP, kartu tanda identitas. Selanjutnya adalah nomor handphone. Ini pastikan nomor handphone yang diisikan adalah nomor handphone yang aktif. Hal selanjutnya yang harus diperhatikan dalam penulisan surat lamaran adalah jabatan yang dilamar itu harus sesuai dengan formasi pada pengumuman. Kemudian pada penempatan ini harus jelas. Tuliskan semua yang ada pada formasi.
Misal untuk jabatan tertentu, unit penempatannya itu harus ditulis lengkap sesuai dengan pada pengumuman. Selanjutnya adalah persyaratan-persyaratan yang menjadi lampiran, misalnya ijazah, ini iya pasti, kemudian transkrip nilai, kemudian pas foto keadaan sekarang, kartu tanda penduduk, kemudian surat pernyataan 5 poin, sertifikat profesi, ini jika ada. Sertifikat profesi ini untuk pelamar yang menggunakan profesi misalnya nurse. Itu berarti yang bersangkutan harus melampirkan ijazah S1 dan kemudian sertifikat atau ijazah nurse-nya. Ini jika ada. Jika tidak ada, ini tidak perlu ditambahkan. Kemudian surat-surat keterangan lain. Surat-surat keterangan lain ini tidak perlu diisi jika tidak ada. Namun jika ada, boleh diisikan, boleh juga tidak. Lalu selanjutnya adalah tanda tangan di atas materai. Untuk surat lamaran sendiri bisa menggunakan materai elektronik, boleh juga menggunakan materai konvensional atau materai tempel. Kemudian dicantumkan nama lengkap sesuai dengan ijazah tanpa gelar, ditandatangani di atas materai. Namun jika menggunakan materai elektronik, maka ditandatangani dulu, baru kemudian diberikan materai elektronik. Petunjuk pengisian juga tercantum atau terdapat pada contoh surat lamaran tersebut. Silahkan dibaca dengan baik. Sekali lagi, tolong dibaca agar tidak ada kesalahan lagi. Selanjutnya adalah surat pernyataan 5 poin. Contoh dari surat ini ada pada lampiran 5 dari pengumuman. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah identitas pelamar. Ini harus dibuat atau harus diikuti, sesuaikan betul dengan apa yang tercantum pada contoh. Misalnya untuk pengisiannya itu adalah nama. Nama yang diisi adalah sesuai ijazah tanpa gelar. Ingat, menulis nama tanpa gelar. Jika diminta untuk menuliskan gelar, maka dituliskan gelar. Namun untuk pengisian surat pernyataan ini, penulisan nama adalah tanpa gelar, nama sesuai ijazah. Kemudian yang kedua adalah tempat dan tanggal lahir, menyesuaikan dengan ijazah juga. Kemudian agama sesuai dengan KTP, selanjutnya adalah alamat sesuai dengan KTP atau kartu tanda penduduk. Isi dari surat pernyataan ini sendiri meliputi 5 poin ini. Jangan sampai ada kalimat atau ada kata atau ada tulisan atau ada huruf yang salah. Pastikan baca dengan baik, tidak ada kekeliruan. Pada surat pernyataan ini juga bisa ditulis donggala ataupun di tempat sesuai dengan tempat kakak semua menulis atau mengetik surat pernyataan ini. Jadi surat pernyataan ini adalah diketik menggunakan komputer. Kemudian Oktober tahun 2024. Untuk tanggalnya sendiri adalah tanggal sesuai dengan rentang waktu masa pendaftaran. Kemudian diberi materai elektronik atau materai tempel, materai biasa, kemudian ditandatangani dan dituliskan nama tanpa gelar, nama sesuai ijazah. Pada surat pernyataan ini juga diberikan petunjuk pengisian surat. Ini tidak perlu diketik lagi, tapi merupakan keterangan atau petunjuk yang harus dibaca dengan baik. Sekali lagi, dibaca dengan baik dan dipahami. Selanjutnya adalah kartu tanda penduduk atau KTP atau surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi yang belum memiliki KTP. Dibuat dalam bentuk file JPEG atau JPEG dengan ukuran file maksimal 500 KB. Selanjutnya, ijazah atau surat keputusan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri.
Scan menggunakan alat scanner, bukan difoto menggunakan aplikasi handphone. Ingat untuk tidak menggunakan aplikasi handphone untuk membuat PDF dokumen. Dibuat dalam bentuk PDF dengan ukuran maksimal 900 KB. Bagi kakak yang karena sesuatu hal mungkin ijazahnya hilang atau ijazahnya terbakar atau terkena musibah atau apa, maka yang digunakan adalah surat pengganti ijazah, bukan surat keterangan dari sekolah. Ingat, bukan surat keterangan, tapi yang digunakan adalah surat pengganti ijazah disertai dengan surat keterangan hilang dari kepolisian. Selanjutnya adalah transkrip nilai akademik atau surat keputusan hasil konversi nilai IPK dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri. Selanjutnya adalah transkrip nilai. Transkrip nilai atau surat keputusan hasil konversi nilai IPK dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri. Scan menggunakan alat scanner, bukan difoto menggunakan aplikasi handphone. Dibuat dalam bentuk file PDF dengan ukuran file maksimal 900 KB. Kembali diingatkan untuk tidak menggunakan handphone atau foto handphone atau menggunakan aplikasi untuk membuat file PDF dari setiap dokumen. Apabila transkrip nilai sama kasusnya seperti ijazah, tidak memiliki transkrip nilai asli lagi atau sudah hilang atau musnah, maka yang digunakan adalah surat pengganti. Ingat, surat pengganti, bukan surat keterangan, melainkan surat pengganti yang dikeluarkan oleh tempat atau sekolahnya, kemudian disertai dengan surat keterangan hilang dari kepolisian. Kemudian surat tanda registrasi. Surat tanda registrasi ini untuk P3K dari tenaga kesehatan yang melamar jabatan yang mewajibkan harus memiliki surat tanda registrasi atau STR. Ini adalah juga hasil atau scan berwarna dokumen asli. Kemudian selanjutnya adalah SPTJM untuk SPTJM pengalaman bekerja maupun SPTJM aktif bekerja, itu ditandatangani oleh pimpinan unit kerja di atas meterai konvensional atau meterai tempel biasa. Selanjutnya surat keterangan atau sertifikat lain yang tercantum dalam syarat pada SSCASN saat mendaftar. Biasanya untuk guru itu ada surat yang bisa atau contoh suratnya bisa di-download pada saat mendaftar. Selanjutnya pada poin 9 patut menjadi perhatian. Seluruh pelamar wajib membaca dengan cermat pengumuman dan memenuhi semua persyaratan secara lengkap dan jelas. Pada poin 10, tahapan penerimaan P3K tahun 2024 Kabupaten Donggala diawali dari proses pendaftaran sampai dengan proses penetapan NIP. Tahapan dimaksud merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Maka apabila terdapat pelamar yang melamar pada formasi jabatan namun pendidikan tidak sesuai atau tidak linear dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan, maka pelamar tersebut dianggap memalsukan data dan tidak akan diproses penetapan NIP-nya serta merupakan kelalaian pelamar. Nah, kembali kami ingatkan untuk subscribe channel ini dan like video ini agar kakak semua tidak ketinggalan informasi, karena Mimin akan secara berkala menginformasikan jumlah pendaftar untuk setiap jabatan yang bisa dilamar. Selanjutnya, informasi terkait jumlah pendaftar untuk pendaftaran PNS atau CPNS. Berikut ini bisa dilihat
jumlah pendaftar untuk setiap jabatan yang sudah terdaftar. Berikut ini bisa dilihat atau diperhatikan jumlah pelamar untuk setiap jabatan pada seleksi CPNS Kabupaten Donggala. Semoga saja informasi ini bisa memberikan manfaat untuk kakak semua. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Bangkitlah lagi. Setiap luka adalah bagian dari diri. Mimpi setinggi bintang di angkasa, terus melangkah, takkan terhenti rasa. Sambil berlayar kita akan berdoa, setiap langkah tuju tujuan kita. Di balik badai ada cahaya, tak ada usaha yang sia-sia. Jangan berliku penuh cerita, bersama kita hadapi takkan terpisah. Dengan semangat kita akan berjuang menuju masa depan yang gemilang. Jangan berliku penuh cerita, bersama kita hadapi takkan terpisah. Dengan semangat kita akan berjuang menuju masa depan yang gemilang. Dan gemilang, dan gemilang, dan gemilang, jangan dirasa.
kesabaran, kita kan tumbuh bagai pohon rindang memberi teduh. Sambil berlayar kita kan berdoa, setiap langkah tuju tujuan kita. Di balik badai ada cahaya, tak ada usaha yang sia-sia. Saat takut jatuh, bangkitlah lagi. Setiap luka adalah bagian dari diri. Mimpi setinggi bintang di